Hai, masih bersama saya Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sebagai masyarakat ya, kita sering disajikan berita-berita terkait dengan kinerja dan perilaku oknum anggota Polri ya. Sebagaimana pada berita yang lalu ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2025 begitu banyak ya anggota Polri yang dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, di sini kita sebagai masyarakat berperan penting ya untuk perbaikan anggota Polri, perbaikan oknum-oknum anggota Polri agar tidak terjadi lagi sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja sebagai warga masyarakat memiliki hak untuk pengawasan dan juga melakukan kontrol terhadap anggota Polri di mana saja di seluruh Indonesia. Teman-teman, saya ingin ya, ternyata Polri juga ada keinginan untuk berubah ya, dengan berbagai macam peraturan, dengan berbagai macam keputusan yang dilakukan oleh Polri sendiri. Dan salah satunya adalah surat edaran ini yang nantinya akan saya bacakan kepada teman-teman semua. Surat edaran ini penting untuk dipedomani oleh semua anggota Polri seluruh Indonesia. Siapapun dia, apapun pangkatnya, dan bertugas dimanapun, anggota Polri wajib mengetahui hal ini ya. Surat edaran Kapolri nomor 8 Romawi 11 tahun 2015 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Kapolri saat itu. Dan sampai detik ini surat edaran tersebut masih berlaku. Saya akan membacakan untuk Anda secara singkat. Langsung saja ya teman-teman, kita ke nomor 1 huruf G. Dalam kegiatan penegakan hukum agar menghindarkan diri dari benturan kepentingan dengan tidak: 1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Merekayasa perkara dan atau tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti atas pengaruh pihak lain dan atau untuk kepentingan pribadi. 3. Menugaskan penyidik yang memiliki afiliasi, hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan dengan pihak pelapor dan atau terlapor. 4. Melakukan kekerasan atau pemerasan dan atau menerima gratifikasi sebelum, saat, dan setelah proses penyidikan. Dan 5. Menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara atas pengaruh pihak lain dan atau untuk kepentingan pribadi. H. Dalam kegiatan bantuan hukum agar menghindarkan diri dari benturan kepentingan dengan tidak: 1. Memberikan pendapat dan saran hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum. 2. Menunda, menghambat, mempersulit pemberian saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri yang berperkara. 3. Memberikan pendampingan pembelaan hukum pada sidang pengadilan dan atau sidang disiplin dan atau sidang komisi kode etik profesi Polri. 4. Memungut biaya dan atau menerima gratifikasi pada sebelum, saat, dan setelah proses pendampingan pembelaan hukum pada sidang pengadilan dan atau sidang disiplin dan atau sidang komisi kode etik profesi Polri. Itu saja ya teman-teman ya, yang terkait dengan
pengawasan ya. Kebetulan juga di bidang saya. Jadi tidak saya sambung ke hal-hal yang lain ya. Tentu saja dalam surat ini ya, dalam surat edaran Kapolri nomor 8 ya, Romawi 11 tahun 2015 tanggal 30 November tahun 2015 ini begitu banyak ya, begitu banyak yang harus diperhatikan oleh anggota Polri, termasuk diantaranya adalah terkait penegakan hukum. Itu saja teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salam hormat, saya Mr. Z. Semoga bermanfaat.